Nah, kalau untuk stock picking itu sendiri, yang kita tahu pasti ya namanya analisa, pasti ada namanya analisa fundamental dan analisa teknikal gitu. Nah, ya untuk saya sendiri sebenarnya sekarang lebih banyak pakai fundamental sih, tapi tetap tidak melupakan teknikal gitu. Tidak Oke. melupakan teknikal. Nah, yang kita sebut ada pun analisa-analisanya lain di luar sana itu banyak kok, kayak bandarmologi dan lain sebagainya. Nah, ada semua kok. Eh, untuk analisa-analisa yang perlu dipahami ini, yang perlu dipahami untuk para baby investor nih, para baby investor, untuk stock picking ataupun crypto picking itu kita harus usahakan nguasain satu gitu, masterin satu analisa itu sendiri. Walaupun di luar sana itu ada banyak banget, ada banyak banget. Nah, contohnya kalau saya misalnya saya ingin nguasain nih fundamentalnya gitu. Jadi saya harus nguasain gimana top down analisis tadi gitu. Bagaimana saya membaca makroekonomi, bagaimana saya menganalisa apa namanya geopolitik, geoekonomi dan lain sebagainya yang sedang terjadi saat ini gitu. Nah, saya juga harus tahu baca laporan keuangan, bagaimana rasio-rasio keuangannya, dan yang paling penting saya rasa, kan ada tuh rasio-rasio keuangan, ada makroekonomi dan lain sebagainya. Betul. Nah, secara final, yang paling penting itu kita harus paham akan big picture-nya. Saya bilang big picture-nya. Apa maksudnya? Kita harus tahu perusahaannya ini lagi apa sih sebenarnya, apa yang dijual gitu, apa yang dia lakukan gitu, apa yang dia berikan kepada masyarakat, gimana gitu yang apa namanya, gimana manajemennya perusahaannya itu gitu. Soalnya kalau kita nggak paham ini Mbak, kita nggak paham big picture ini, kita nggak paham big picture ini, rasio-rasio keuangan itu, makroekonomi dan lain sebagainya itu nggak ada artinya buat kita. Itu ya, ya hanya sebatas angka, hanya sebatas informasi lah, gitu. Tapi kalau kita tahu artinya ini, misalnya kita tahu perusahaan A dia jual furnitur ke masyarakat, furniturnya itu ini kelebihannya, ini keunikannya. Nah, kita mulai tahu nih ya, kita analisa makroekonomi dan sekian. Oh, begini loh kebijakan pemerintah tentang ini. Nah, kita masuk ke laporan keuangan. Oh, ternyata laporan keuangannya mendukung nih, ada kenaikan laba dari tahun ke tahun, nah gitu. Nah, jadi semuanya punya makna gitu, punya makna connect gitu, connect dalam satu analisa. Nah, inilah yang perlu ditanamkan bagi untuk para BB investor di luar sana gitu, bahwa kita harus paham akan big picture ini, baik itu investasi saham ataupun kripto itu sendiri sebenarnya. Kita harus paham apa yang kita beli ini, apa loh yang kita beli ini. Itu sih, Mbak. Oke, berarti kita harus mengenal lah ya apa yang kita beli, kan sampai kayak beli asal kayak oh dia harganya lagi under value, kayak kita bisa beli ini. Nah, iya, betul banget. Oke, nah ini kalau boleh tahu, sekarang di watchlist Karet sendiri ada apa aja sih buat saham sama kripto? Sama mungkin alasan kenapa pilih itu, boleh. Oke, sip. Untuk di saham sendiri, sekarang kan lagi dekat bulan Ramadan nih, bulan Ramadan. Kebanyakan untuk saham-saham saya itu kayak saham-saham siklikal gitu, yang mana nanti bisa naik gitu, yang harapannya bisa naik di bulan Ramadan nantinya. Adapun kayak seperti misalnya kayak Indofood, ya yang mana sih yang kita tahu itu setiap Ramadan, setiap tahunnya atau bahkan mungkin ya dari tahun ke tahun lah gitu, mereka itu selalu naik gitu. Contohnya ICBP, JPFA, Smart, MAPI dan lain sebagainya sih. Kayak itu sih Kak. Nah, untuk pun kebanyakan sekarang itu saya juga seperti yang saya bilang, kebanyakan di saham defensif juga. Defensif gimana? Saya tuh karena lebih pengen tenang lah kalau di saham gitu, karena udah nggak tenang di kripto. Jadi pengen lebih tenang. Ya, jadi pengen lebih tenang di saham. Kayak mungkin kayak ya yang selalu punya growth lah, baik itu bertumbuh setiap tahun labanya seperti BBCA, PBRI, apa namanya, kemarin sempat pegang Adaro tapi sudah lepas karena sudah untung juga kan. Nah, ya sudah untung juga, sekarang lagi turun-turunnya nih karena harga batu bara lagi turun juga gitu. Nah, harga batu bara lagi turun juga gitu. Nah, kebanyakan itu sih Mbak kalau untuk saham. Nah, untuk kripto sendiri sekarang saya lagi akumulasi untuk beberapa market cap besar
Nah, seperti contohnya Bitcoin, tentu saja Bitcoin. Tapi ini nggak sampai untuk portofolio kripto sendiri itu Bitcoin hanya ambil andil 30-40% lah gitu, 30-40%. Nah, sisanya itu altcoin seperti contohnya kayak BNB. BNB ini adalah punyanya Binance, salah satu exchange terbesar di dunia, bahkan exchange nomor satu terbesar sih saat ini. Nah itu BNB. Nah, itu kripto mereka. Dimana saya pilih kalau Bitcoin sudah jelas ya karena the mother of cryptocurrency lah, the mother of cryptocurrency. Nah, untuk BNB itu saya sudah jelas karena ya sama untuk BNB sendiri sebenarnya, Mbak. Kalau saya beli BNB ini jujur karena ada perusahaan di baliknya gitu, paham nggak? Ada perusahaannya ini, jadi seperti saya membeli saham sebenarnya untuk BNB sendiri. Nah, karena produknya itu jelas, Binance itu produknya exchange gitu, exchange. Bahkan mereka sudah mulai merambat ke sektor-sektor lain gitu, sektor-sektor lain karena mereka pikir bahwa ya seperti yang saya bilang tadi, crypto itu harus ada kegunaannya, fungsionalitinya gitu, fungsionalitinya. Makanya mereka itu nggak hanya exchange sekarang sebenarnya, mereka itu sudah mulai multi apps banget. Bahkan di Binance itu sendiri, Mbak, di aplikasi Binance itu kita sudah bisa beli pulsa gitu, token listrik dan lain sebagainya pakai kripto. Pakai kripto gitu. Iya, di Binance-nya. Kita bisa beli, saya juga kaget waktu itu tahu, ternyata kita sudah bisa isi pulsa, bisa isi data, bisa isi token listrik di sini loh. Yang awalnya itu hanya untuk berdagang kripto, sekarang sudah jadi super apps gitu, super apps kayak sudah jadi kayak Gojek gitu. Dompet digital lah ya. Iya, dompet digital gitu, dompet digital. Nah, makanya itu sih saya beli untuk BNB gitu. Adapun kripto lainnya seperti ada banyak sih, bukan ada banyak, tapi ada beberapa sektor bisa dibilang lah sektor gitu. Kalau di kripto disebut kategori. Nah, tadi ini yang kategori layer 1 ada 3 sebenarnya, ada 3. 1 Bitcoin, kedua BNB, ketiga itu Ethereum. Nah, Ethereum pasti mungkin pernah dengar juga, yang salah satu kripto terkenal gitu. Yang terkenal di mana sebelum kripto lain itu, kenapa saya beli ini? Karena ya dia juga sebenarnya the mother of kripto bisa dibilang. Karena kenapa? Di saat kripto lain belum ada fungsionalitinya, Mbak. Fungsionalnya itu. Ethereum ini bisa membuat wadah gitu, oh ini istilahnya gini ya, saya pakai istilah untuk biar para baby investor bisa paham nih. Sebelum kripto lain itu ada fungsionalitinya, Ethereum ini kayak wadah gitu, oh di sini loh silahkan buat di saya nih, gimana bisnis gitu. Misalnya kayak ada namanya decentralized finance gitu, dimana orang-orang ini orang-orang dari keuangan itu, entah itu asuransi, entah itu kayak produk-produk keuangan lainnya, itu bisa masuk ke Ethereum karena programnya itu bisa dibilang program terbuka gitu, Mbak. Jadi kita itu orang awam pun bisa otak-atik istilahnya di dalam kita bikin produk sendiri, kita bikin bagaimana produk kita ini bermanfaat untuk orang banyak gitu. Nah, itu Ethereum ini yang pelopori pertama kali gitu. Sampailah ada kripto lainnya yang muncul seperti BNB, Cardano, dan lain sebagainya. Nah, itu sih untuk kripto layer 1. Nah, untuk kategori selanjutnya itu saya pegang yang dari Web3. Nah, kenapa saya pegang dari Web3? Karena ini sebenarnya hanya hobi saja, karena saya pikir mungkin Web3 ini adalah punya kesempatan gitu, apalagi Web3 ini juga bagian daripada metaverse. Nah, Bapak pasti sudah dengar ya metaverse itu sendiri. Web3 ini juga salah satu bagiannya gitu, dimana sebenarnya nggak beda-beda jauh amat dari Web tuh, kayak misalnya Google, Instagram dan lain sebagainya, Facebook, game, dan Web3 ini bedanya hanya kita itu lebih transparan, plus nggak ada developer yang bisa dibilang yang ngendaliin itu. Kalau Google kan ada gitu, ada perusahaannya, ada Google-nya, ada Instagram, ada Meta, Facebook ada Meta gitu, dan Telegram ada yang di belakangnya. Nah, Web3 ini lebih mengosong kepada aplikasi-aplikasi seperti itu, tapi lebih terdesentralisasi gitu. Terdesentralisasi di mana tidak ada orang mengatur di belakangnya, jadi lebih terbuka lah istilahnya.
harus terbuka. Walaupun ada sosial media sekarang ini yang sudah terbuka seperti itu ya, contohnya Twitter juga ya gitu. Yeah. Tapi masih ada kan yang mengatur Elon Musk di belakangnya lah itu. Nah, nah Web3 itu mengusung bahwa tidak ada yang boleh mengatur gitu. Semua orang bebas berpendapat, semua orang bebas berargumen dan lain sebagainya gitu sih. Oke. Nah, main banyak nih ya kalau kripto nih ya. Yeah. Nah, mungkin aku punya satu pertanyaan terakhir nih buat Kak Aryat nih. Ada nggak figur investasi idola kakak? Oke. Pertama kalau dari saham ya, dari saham itu saya investasinya jelas ya. Siapa lagi kalau bukan kakek kita, Warren Buffett gitu. Warren Buffett. Nah, di mana ya Warren Buffett? Ya, di mana saya dulu itu jujur anggap remeh value investingnya beliau gitu. Kenapa gitu? Kok bisa sih nyari perusahaan itu segitu terus langsung untung banyak gitu. Ini kan gampang gitu. Ternyata setelah saya pelajari gitu ternyata susah loh itu. Value investing itu susah. Dimana kita itu harus menemukan harta karun dan orang-orang itu belum lirik dan kita harus nunggu dulu nih orang-orang tahu ini harta karun di sini. Nah di saat orang-orang tahu itu harta karun, barulah kita bisa keluar gitu, bawa harta karunnya angkat ke atas gitu. Nah ternyata sesulit itu untuk jadi value investing. Ada juga loh Peng Hong. Nah ya kalau mungkin figur-figur investasi seperti itulah. Ada juga ini seperti profesor yang buat robot trading gitu. Nah mereka tuh figur-figur investasi lah, saya di saham gitu. Kalau untuk kalau untuk di kripto sendiri itu ada CZ namanya, CZ. Oke. Nah itu dia pendiri dari Binance, Saya suka salah satu kata-katanya, dia bilang kayak gini, hampir di setiap webinar sebenarnya hampir di acara dia ngomong kalau Anda tidak bisa hold, Anda tidak akan bisa jadi pemenang gitu. Kalau iya itu betul-betul sampai sekarang saya pegang sih itu. Kalau Anda kan tidak bisa nahan gitu, tidak bisa nahan hasrat untuk jual, untuk beli dan lain sebagainya, itu kita tidak akan jadi winner gitu, menjadi salah satu pemenang. I see. Keren banget ya kutipan dari si CZ ini menjadi pegang prinsip lah ya buat karya. Iya, lagi dari prinsip juga ya. Oke, keren banget. Nah, ini berhubung kita ngobrol udah lumayan lama ya. Ada yang mau nanya nggak nih? Mungkin aku bakal buka satu pertanyaan buat baby. Kasih kesempatan satu pertanyaan kali ya. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung tulis di kolom komen atau di question box. Nanti bakal aku sampein ke Kak Aryat gitu. Nih kalau boleh tahu Kak Aryat kuliahnya jurusan apa sih Kak? Keren banget. Tadi udah disebut gak, Mbak? Ini jurusannya ini analis pasar saham. Oh iya deng, aku yang lupa malah. Iya, analis pasar saham ya karena udah tertarik di sana kan. Benar. Tertarik di sana, jadi ya. Itu di Jakarta Selatan. Oh, oke. Iya, di MA Tamrin. Sekarang lagi memasuki semester 5 di sinilah. Gitu. Oke, keren. Ya, ini kayak benar-benar udah mendalami banget. Jadi dari kecil sudah terlatih untuk menjadi seorang investor ya. Ya, masuk ke kuliah pun juga selain nambah ilmu juga nambah relasi gitu. Nah, karena ketemu mereka yang istilahnya passion gitu. Karena udah sering ikut trading competition, sering ikut. Iya, trading competition, business cash. Oke. Semua ya. Oke.